Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Ahmad Soleh, nomor absen 31. Saya Irfan Budi, nomor absen 22. Saya Fadlilan Syamsul Falak, absen 15. Saya Rufina Putra Sarjana, absen 14. Saya Tania Aurelia Hidayah Rahmah, absen 34. Saya Clara Augusta, absen 10. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang zuhud. Pengertian zuhud. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab yang artinya tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan, zuhud adalah meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharap kebahagiaan akhirat untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada praktiknya, zuhud tidak berarti membenci kemewahan dunia seperti banyak harta dan menjalani perilaku hidup serba kekurangan atau miskin. Akan tetapi, zuhud adalah menjalani hidup dengan penuh waspada agar tidak terlena terhadap kehidupan dunia. Hal ini dibuktikan dengan kehidupan dan masa sahabat Nabi SAW. Banyak dari mereka yang hidup dengan kondisi kaya raya, tetapi mereka tidak terlena pada kekayaan tersebut. Bahkan, kekayaan dapat membuat mereka semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak infak dan sedekah, juga menyisihkan kekayaan untuk kebutuhan dakwah Islam pada saat itu. Dengan hidup zuhud, seseorang menjadikan kehidupan dunia sebagai lahan untuk beramal yang akan dinikmati hasilnya di akhirat kelak. Sebab kehidupan ini hanyalah permainan dan kesenangan yang bersifat sementara. Menurut Imam Ahmad, zuhud terbagi menjadi 3 tingkatan. Di antaranya sebagai berikut. A. Tingkatan awam. Pada tingkatan ini, orang awam menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala yang dilakukan. B. Tingkatan khawas. Pada tingkatan ini, seseorang khawas atau istimewa menganggap bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala yang diharapkan dan perkara halal yang melebihi kebutuhannya. C. Tingkatan al-arifin. Pada tingkatan ini, orang-orang yang termasuk al-arifin itu sangat istimewa menganggap semua bahwa zuhud dalam hidup adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu dan membuatnya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zuhud. A. Dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. B. Dimudahkan urusannya. C. Memperoleh rezeki dari arah yang tidak sangka. D. Terlepas dari penderitaan. E. Mendapat kekayaan lahir dan batin yang kekal. F. Meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Contoh perilaku zuhud. Berikut beberapa contoh praktik zuhud yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. A. Hidup minimalis. Hidup minimalis artinya seseorang hidup dengan membeli barang sekedar memenuhi kebutuhannya saja, bukan sebagai ajang pamer kekayaan, melepas berbagai macam kemegahan dan kemewahan dunia, serta tidak berfoya-foya. Apabila mendapatkan rezeki lebih, maka lebih baik digunakan untuk kebutuhan dakwah Islam dan menolong sesama. B. Menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Seseorang yang memiliki sifat zuhud akan selalu berusaha menggunakan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak dilalaikan oleh urusan dunia, serta ketika menuju jemputan di sekolah disempatkan untuk membaca Al-Quran dan zikir. C. Menghindari perkumpulan dan acara yang tidak penting. Menghindari perkumpulan dan acara yang hanya membuang waktu dan dapat melalaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Cara menumbuhkan sikap zuhud. Terdapat banyak cara untuk menumbuhkan sikap zuhud dalam diri, diantaranya adalah A. Selalu ingat bahwa kelak di akhirat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang diperbuat selama di dunia, baik yang benar ataupun yang kecil, yang tampak ataupun yang tersembunyi. B. Memperbaiki ibadah dan menyempurnakannya. C. Menyederhanakan hal-hal yang bersifat duniawi. D. Tadabbur alam dan ayat Al-Quran dengan merenunginya sebagai bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa taala. E. Memikirkan kehidupan akhirat dengan menganggap dunia sebagai ladang akhirat. F. Menumbuhkan keyakinan bahwa memburu kehidupan dunia saja sangat melelahkan. Dia menyadari bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibat tidak memiliki sikap zuhud. Seseorang yang tidak memiliki sikap zuhud dalam dirinya akan mendapatkan akibat sebagai berikut. A. Diperbudak oleh dunia yang tak akan pernah ada ujungnya, sehingga merupakan akhirat. B. Hidup selalu merasa gelisah karena ketidakpuasan dengan apa yang dimilikinya.
C. Sulit menerima keadaan dan kurang bersyukur. D. Timbulnya sikap tercela, sikap seperti tamak, rakus, kir, dan sombong. Dan yang terakhir, manfaat memiliki sikap zuhud. Sikap zuhud sangat mempengaruhi hidup seseorang sehingga dapat mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupannya. Di antara manfaat memiliki sikap zuhud adalah sebagai berikut. A. Hidup tenang, karena tidak terlena oleh pernak-pernik dunia. B. Mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah. C. Sebagai kontrol diri dari hidup berfoya-foya. Dan yang D. Senantiasa menebar kebaikan. E. Khusyuk dalam beribadah tanpa memikirkan hal-hal duniawi. F. Mudah untuk menerima keadaan, baik suka ataupun duka. Dan yang terakhir G. Menjalani hidup dengan penuh semangat dan ikhlas. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi